Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, lonjakan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir sesungguhnya semakin mengkonfirmasi bahwa kelengahan semestinya tidak mendapat tempat dalam situasi pandemi. Lengah, lalai ibarat vitamin bagi si virus pada akhirnya akan menimbulkan bencana kalau tidak segera diakhiri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 3 Desember 2020 dengan tema bukan sekedar memangkas cuti bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99 100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat-sehat. Kita tetap pakai masker? Ya. Tetap jaga jarak? Tetap jaga jarak, ya. Corona masih ada ya? Oh, semakin mendaki. Itu dia persoalannya. Itu dia. Kita nanti akan bicarakan bagaimana cuti bersama yang tadinya rencananya ada, kemudian sebagian dikurangi, itu akan efektif atau tidak membantu kita berjuang melawan corona. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline, Mas Kohar. Ancaman ganda untuk pengungsi. Maksudnya apa dan apa ini, Mas? Ya kan pengungsi erupsi Gunung Ile Lewotolok ini sudah banyak jumlahnya, 7.900 lebih orang mengungsi, 7.968 orang. Mereka mengungsi di 20 titik. Nah, kalau tidak dilakukan treatment khusus, maka mereka akan menderita dua hal sekaligus ya. Potensial untuk menderita hal dua. Satu, ada kemungkinan bisa terpapar virus COVID-19. Kedua, juga kena penyakit-penyakit lainnya yang sebagaimana selama ini dialami oleh pengungsi. Nah, tempat-tempat pengungsian harus dipastikan supaya dipisahkan antara mereka yang rentan dan para pengungsi yang memang tidak rentan. Jadi pakai apa? Pakai umur atau apa itu? Kan ada usia, kemudian ada juga komorbid yang punya penyakit. Meskipun berusia muda, tapi kalau dia punya riwayat penyakit yang mengkhawatirkan, tentu harus dipisahkan. Jadi pengungsi harus jujur juga tuh ya? Ya, apa riwayatnya harus diceritakan. Dan ini memang bukan pekerjaan mudah, ini rumit, tetapi negara punya perangkat ya, masyarakat juga sudah saling bahu-membahu. Karena jumlah pengungsi semakin besar. Ini tidak hanya untuk pengungsi Ile Lewotolok, tapi juga ada Gunung Semeru yang sekarang juga sedang erupsi di beberapa pengungsi di Lumajang, juga sudah ada yang mulai mengungsi. Juga kemudian kemarin Gunung Merapi di Jawa Tengah yang juga erupsi. Intinya adalah semua harus ditreatment, semua harus dijaga, jangan sampai kemudian penderitaan ganda mereka alami. Baik, kita harapkan semua bisa sama-sama menjaga. Kita ke berita selanjutnya. Ini masih terkait dengan COVID, Mas Kohar dan pemirsa. Evaluasi menyeluruh penanganan di Jakarta. Evaluasi ini kalau tidak kemudian diikuti tindakan korektif, kalau memang perlu, kan tidak ada gunanya. Bagaimana, Mas? Ya, evaluasi itu tujuannya adalah untuk melakukan treatment atau tindakan. Apa, solusi apa yang paling cocok untuk permasalahan di Jakarta yang dalam sepekan terakhir angka positivity rate-nya naik. Menjadi 8,6%. Sementara dari awal sampai sekarang di Jakarta itu positivity rate-nya 8,3%. WHO itu menggariskan 5%. Di atas 5% itu berarti harus betul-betul treatment keras. Dan treatment yang betul-betul effortnya harus keras. Nah, di Jakarta kita saksikan dalam beberapa pekan terakhir ini naik lagi. Dari yang sudah sempat turun di bawah 1.000, sekarang naik lagi di atas 1.000. Ini yang perlu dievaluasi, apa yang terjadi ini. Kalau perlu sampai pada titik kampung mana, ya harus ditreatment betul. Itu ide-ide yang sekarang diapungkan ya, diusulkan oleh misalnya Kapolda Metro Jaya mengusulkan atau membuat kampung tangguh. Kenapa enggak
kita coba saja langsung dilaksanakan sampai pada level-level kelurahan, RT gitu ya. Yang penting ada tindakan dan juga jangan kemudian hanya sekedar formalitas ya, Mas. Karena saya melihat ada beberapa juga misalnya di jalan begitu, di razia, ya mungkin efektif, tapi kan sebenarnya sering terjadi penularan itu ketika kita diam di rumah, di kantor atau di tempat umum kan. Iya, mungkin betul. itu yang harusnya lebih diperhatikan. Baik, kita harapkan kita bisa sama-sama mencegah itu. Kita ke berita selanjutnya, Mas Kohar dan pemirsa, dari halaman 2. Ini kabar baik terkait dengan vaksin. Inggris segera memulai vaksinasi Pfizer BioNTech. Ini berarti vaksinnya sudah aman, sudah efektif atau bagaimana, Mas? Bagi Inggris ini sudah aman. Inggris satu-satunya negara pertama di dunia ya yang sudah, istilah kalau undang-undang dia meratifikasi, kalau dia mengizinkan lah. Badan POM-nya Inggris itu mengizinkan vaksin Pfizer dan BioNTech ini untuk diinjeksikan atau divaksinkan kepada warga negara Inggris. Ada 20 juta yang kemungkinan akan divaksin mulai pekan depan. Mulai pekan depan. Dan ini menjadi vaksinasi yang pertama kali di dunia yang dilakukan, yang kemudian kemungkinan besar akan diikuti oleh Rusia. Tetapi yang saat ini sudah jelas adalah Inggris. Lalu kemungkinan di Asia itu adalah Jepang, karena Jepang juga sudah berkomitmen untuk memesan 126 juta bagi rakyat. 126 juta itu akan mendapatkan vaksinasi gratis. Yang vaksinnya juga dari Pfizer, BioNTech, Moderna, maupun beberapa produsen dari Amerika Serikat, produsen vaksin dari Amerika Serikat. Kita harapkan di Indonesia juga tidak terlalu lama lagi ya, Mas ya? Sampai terakhir wawancara Presiden dengan Zulfia Iskandar di Metro TV itu, Presiden mengatakan bahwa masih sesuai jadwal. Paling lambat setidaknya adalah awal tahun depan. Januari itu paling lambat gitu. Baik, kita harapkan ini semakin jelas, semakin nyata, tapi tetap jangan mengabaikan protokol kesehatan. Betul. Kita berlanjut ke editorial karena ini memang masih terkait juga dengan COVID. Bukan sekedar memangkas cuti. Pertanyaannya begini, Mas Kohar, ada beberapa teman yang kecewa. Loh, kenapa dipangkas sih? Karena kan sebetulnya kita semua sudah bosan, kita semua sudah lelah, kita semua stres dengan kondisi COVID. Ya tidak apa-apalah kalau kemudian cuti bersama itu yang, apalagi kan katanya yang menggantikan pada waktu Idul Fitri kemarin, diadakan lah. Ini kok sekarang malah dipangkas, bagaimana, Mas? Jadi fakta menunjukkan bahwa setiap libur panjang ternyata ada lonjakan positivity rate-nya COVID-19. Mereka yang terkena positif COVID menanjak. Kenapa? Karena libur panjang atau cuti bersama atau apapun namanya selalu disertai dengan berbondong-bondong ramai keluar rumah. Bepergian. Entah untuk berwisata atau ke suatu tempat bersama-sama, bersinggungan, bertemu. Nah, tanpa kemudian protokol yang ketat. Ada sebagian menggunakan protokol kesehatan, tetapi pada titik-titik tertentu ternyata misalnya tidak ditemukan alat pencuci tangan yang representatif, sehingga potensi untuk terjadinya penularan sangat besar. Nah, ini yang dicegah, perlu dicegah. Pertanyaannya, Mas Kohar, apakah kemudian dengan dipangkas cuti itu pasti orang akan di rumah? Kalau kemudian orang di rumah, bisa jadi kan dia pergi ke mall atau ke yang tempat lain, yang juga bisa memicu COVID ini. Tapi kita akan bahas, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 3 Desember 2020, bukan sekedar memangkas cuti. Bukan sekadar memangkas cuti.
Lonjakan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir ini sesungguhnya semakin mengonfirmasi bahwa kelengahan semestinya tak mendapat tempat dalam situasi pandemi. Lengah, lalai ibarat vitamin bagi si virus. Pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan, bahkan bencana bila tak segera diakhiri. Belakangan, rekor penambahan kasus positif harian terus terjadi. Terbanyak dicatatkan pada Minggu 29 November lalu dengan angka penambahan kasus positif infeksi virus corona sebanyak 6.267 orang. Setelah hari itu, hingga kemarin, menambahkan kasus tak pernah kurang dari angka 5.000 pun, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 kembali terisi penuh. Ketersediaan tempat tidur isolasi pasien corona kian menipis. Tenaga kesehatan kembali kewalahan. Taman pemakaman bagi warga yang meninggal karena COVID-19 di beberapa daerah juga mulai tak mampu menampung jenazah. Tidak bisa tidak, ini harus menjadi peringatan keras bahwa kita tak boleh sekali-sekali melepas ikatan pengetatan. Tali disiplin tak boleh dikendurkan, malah seharusnya makin dikencangkan jika kita tidak ingin wabah ini kian merajalela. Drama corona ini hanya bisa diakhiri dengan kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat. Menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak di satu sisi. Juga konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan 3T, tracing, testing, treatment, serta penegakan aturan prokes di sisi yang lain. Dalam konteks ini, kita mendukung keputusan pemerintah untuk memangkas cuti bersama Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebanyak 3 hari. Kita apresiasi karena tampaknya pemerintah sudah mau belajar dari keputusan yang sedikit blunder ketika memberlakukan cuti bersama cukup panjang di akhir Oktober lalu. Pemerintah tak mau mengulang kesalahan yang sama. Lonjakan kasus positif COVID-19 belakangan ini memang sangat erat hubungannya dengan liburan cuti bersama yang lumayan panjang saat itu. Mungkin bukan satu-satunya faktor, tapi bisa kita duga sebagai faktor terbesar. Mengapa? Karena rangkakan naik angka penambahan kasus positif itu terjadi tepat 2 minggu setelah masa liburan tersebut. Karena itu, sudah benar kiranya jika pemerintah memangkas cuti bersama di akhir tahun. Bahkan mungkin akan lebih baik lagi bila tak sekadar memangkas, tapi menghapus seluruh cuti bersama. Larangan mudik seperti yang diberlakukan pemerintah saat libur lebaran beberapa waktu lalu pun barangkali perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan sebaran virus. Namun sekali lagi, ini bukan sekadar persoalan pangkas-memangkas cuti. Apapun kebijakannya, termasuk memangkas cuti atau menghapus cuti sekalipun, itu tidak akan banyak artinya jika tidak diikuti dengan kesadaran berdisiplin terhadap penerapan protokol kesehatan. Apapun aturannya, tidak akan banyak mengubah keadaan jika penegakannya lemah dan inkonsisten. Semua pihak mesti memaksakan diri untuk mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Adaptasi akan memudahkan bangsa ini mencari solusi. Demi melewati gelombang besar bernama pandemi COVID-19, semua mesti kompak, patuh, dan disiplin pada perannya masing-masing. Terlebih, saat ini peningkatan jumlah kasus positif corona telah mengikuti deret ukur. Sebarannya tidak lagi bisa disepelekan, karena sekali saja kita menyepelekan, angkanya akan bertambah berlipat-lipat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pertanyaannya Mas Kohar, kalau kemudian tadi yang saya tanyakan cuti dipangkas, berarti kan orang tetap bekerja. Kalau bekerja ke kantor, kalau dari rumah. Yang dipertanyakan teman-teman ini yang protes karena cuti dipangkas adalah apakah memang yang tadi Mas Kohar katakan itu pasti karena bepergian? Apakah memang angka-angka pertambahan COVID itu munculnya dari daerah-daerah wisata atau dari kota-kota yang kemudian pada saat beberapa kali ada cuti atau libur panjang itu banyak orang ke situ dan memang gara-gara itu, Mas? Jadi
saya bacakan dulu data dari Satgas ya, Satgas Penanganan COVID-19. Ya. Dia mencatat, Satgas mencatat bahwa libur panjang itu selalu meningkatkan kasus COVID. Pada libur Idul Fitri waktu itu, kasus COVID naik 69 hingga 93%. Oh. Positifnya. Lalu pada libur Hari Kemerdekaan, yang waktu itu juga lumayan panjang, itu menaikkan kasus positif 58 hingga 118%. Dengan variasi macam-macam di beberapa daerah ya. Kemudian libur panjang akhir Oktober lalu, itu juga membuat kasus COVID naik 17 hingga 22%. Dan ini kan gejala yang sangat rutin dan selalu terlihat bahwa ini terjadi ketika libur panjang. Jadi dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata memang ketika libur panjang itu sebagian orang memang menggunakan untuk keluar rumah, berinteraksi, bertemu banyak orang, berwisata, ke restoran, dan banyak di beberapa tempat kita saksikan bahwa protokol kesehatan dilanggar. Di beberapa tempat wisata, di kolam renang, itu bahkan tidak ada protokol kesehatan. Pertanyaan lainnya begini Mas, kalau agak dibalik ya. Kita bicara hari-hari terakhir. Ketika penambahan kasus bisa sampai 6.000 pernah ya beberapa hari yang lalu. Betul. Itu kan tidak ada libur panjang, tidak ada cuti bersama. Nah, apakah kemudian ketika cuti bersama itu dipangkas, otomatis bisa meredam pertambahan kasus karena pada hari-hari ini saja tidak ada cuti bersama, tidak ada libur panjang, angkanya naik Mas? Ya, jadi pemangkasan cuti bersama hanya satu solusi, hanya satu pencegahan lah ya, proses pencegahan agar tidak terjadi peningkatan yang tajam. Tetapi yang paling utama itu sebetulnya adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal 3M, yaitu menggunakan masker, lalu mencuci tangan, kemudian yang satunya menjaga jarak. Nah, artinya kalau 3M ini dilaksanakan secara disiplin dan konsisten oleh siapapun dimanapun, maka penularan itu bisa dihambat, penularan itu bisa dikurangi, angka positivity rate itu bisa ditekan. Ada tidak ada cuti itu bisa ada atau tidak ada cuti, kalau disiplin rendah, kemudian penegakan hukum atas pelanggar juga tidak tegas, maka ia tetap akan tinggi, boleh memicu tinggi. Itu dia Mas, bagaimana kemudian kalau sekarang sudah putus kan, tidak bisa dibalikkan lagi, itu terjadi cuti dipangkas, tapi kemudian business as usual, tidak ada penegakan disiplin yang lebih ketat lagi, itu kan sama saja bohong. Tapi kita harus jeda lagi, Mas Kola dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, tapi kita akan coba dengarkan Mas Kohar bagaimana pendapat dari pemirsa dulu. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, pendapat Ibu? Silakan Bu, singkat padat saja Bu, silakan. Jadi seperti tadi yang dijelaskan tadi di editorial, bahwa memang harus jalan seiring Pak ya. Disiplin, kemudian dilanjutkan dengan penindakan yang tegas, kemudian kesadaran. Nah itu harus. Jadi memang kalau salah satunya saja Pak agak susah juga bisa diminimalisir ini perkembangan daripada virus COVID ini Pak ya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa kalau disiplin saja, itu tadi tidak ada penindakan yang tegas juga tidak ada, karena saya lihat biasa di jalanan Pak. Ada banyak yang tidak pakai masker tapi tidak ditegur juga. Nah, ini juga masalahnya. Jadi protokol kesehatan juga tetap dijalankan, tapi harus juga ada penindakan. Artinya tegas itu kan bukan berarti bahwa harus dengan kekerasan ya Pak ya. Boleh dengan teguran halus dan sebagainya. Yang jelas masyarakat itu harus di samping mengikuti protokol kesehatan dan juga harus ada kesadaran sendiri. Karena ini memang yang susah ini, kesadaran sendiri ini. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Harus ada kesadaran dan juga penegakan. Di belakang Ibu Lia ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. TV dan selamat pagi saudara bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, singkat padat saja.
bahwa cuti panjang pada masa pandemi COVID-19 sangat berpotensi untuk meningkatkan lonjakan jumlah korban atau jumlah klaster baru yang diakibatkan oleh COVID-19. Hal ini disebabkan, Mas, karena pada cuti bersama atau cuti panjang biasanya ini akan terjadi peningkatan kerumunan seperti di jalan, kemudian di tempat wisata, tempat belanja, dan tempat umum lainnya. Lah, oleh sebab itu, Mas, sangat tepat apabila pada libur hari Natal pertengahan atau akhir Desember nanti ditiadakan atau dipangkas. Lah, apalagi, Mas, sampai sekarang ini jumlah korban COVID-19 masih terus meningkat. Bahkan angka harian untuk positif kasus COVID-19 ini sudah di atas 5.000, sempat menyentuh di atas 6.000. Lah, kemudian begini, Mas, kami sangat mendukung apabila perayaan malam tahun baru 2021 nanti ditiadakan atau dialihkan melalui perayaan secara virtual atau melalui media sosial. Kami yakin, Mas, sekalipun ada pelarangan kerumunan pada perayaan malam tahun baru nanti, akan tetapi pasti akan terjadi banyak pelanggaran. Lah, oleh karenanya pemerintah daerah maupun aparat keamanan ini sudah bersiap dari sekarang. Oke, disiapkan dari sekarang. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta. Di belakang Pak Bambang ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Leo. Pak Abdul Selamat pagi, Pak. Ya. Silakan Pak Boy. Singkat aja Pak Leonar ya. Berkaitan dengan cuti ini, kita lihat azas manfaat dan mudaratnya. Azas manfaat dan mudaratnya. Saya melihat banyak mudaratnya gitu loh. Berkaitan dengan COVID. Nah, mudaratnya kalau keluarga kita sudah kena COVID satu orang, Pak Leo, Pak Abdul Kahar, dia akan berimbas kepada anak kita yang lain, keluarga kita yang lain. Untuk apa cuti kalau mengakibatkan masalah nyawa kita, Pak Leonar, Pak Abdul Kahar? Ya, kita harapkan kepada masyarakat Indonesia, waspadalah, menahan diri dulu. Seperti itu, Pak Leonar. Baik. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak. Kelihatannya pemirsa bersepakat ini, Mas Kuat. Tapi kan kembali lagi pertanyaannya, kalaupun cuti dipangkas, tapi tidak ada penegakan yang berbeda untuk disiplin protokol kesehatan, percuma juga. Bagaimana, Mas? Ya, tentu harus dibarengi dengan proses-proses penegakan yang tegas. Negara punya alat, negara punya perangkat, aturan sudah ada, aparat juga sudah ada polisi, bahkan ada Satpol PP misalnya, ada aparat di level tingkat RT yang bisa memberikan surat teguran pada warganya yang melanggar atau saling tegur di antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena satu orang kena, itu dia kalau tidak diisolasi dia akan mengenai orang yang lain. Artinya tidak hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk melindungi semua masyarakat. Karena itu tidak ada tawar-menawar lagi. Ketika nanti libur panjang, Natal dan Tahun Baru terjadi, pengawasan harus lebih diperketat, dilipat gandakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Boy Lestari misalnya, dengan mengatakan ini adalah bagian dari untuk menghilangkan bahaya, mencegah mudarat. Jadi dalam prinsip usul fikih di dalam Islam itu, mencegah mudarat itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat gitu loh, mencari manfaat gitu. Atau bahaya itu harus dihilangkan. Karena itu, karena bahaya COVID ini masih sangat tinggi, mudaratnya juga masih sangat banyak, dengan tingkat yang terpapar 549.000 lebih, dengan tingkat kematian 400 dengan meninggal 17 ribuan orang, artinya dengan angka seperti itu kan namanya bahaya. Bahaya harus dihilangkan dulu, penegakan hukum harus dilipat gandakan. Kalau memang perlu keras ya keras. Jadi kenapa Leo begitu? Karena ada sebagian dari kita yang masih menyangkal. Masih menyangkal bahwa COVID ini memang betul-betul terjadi. Meskipun sudah ada contoh, meskipun sudah banyak tokoh yang terpapar. Meskipun bukan hanya tokoh, masyarakat biasa juga banyak yang kemudian terpapar. Tetap saja ada yang menyangkal bahwa ini sebetulnya rekayasa, ada yang bilang rekayasa, konspirasi dan seterusnya. Dan
apapun yang terjadi, penyangkalan yang kita lakukan itu tidak akan ada gunanya. Bahkan itu hanya akan menambah bahaya, menjadi berlipat-lipat. Ada yang bertanya juga begini Mas Kuar, ini kan yang dipangkas ini adalah tadinya cuti bersama untuk Idul Fitri. Berarti kan tahun ini jadi tidak ada. Itu bisa nggak ditambahkan oleh pemerintah di tahun depan? Karena mungkin juga ya untuk melepaskan stres begitu ya, selama sekian bulan kita berjuang melawan COVID. Bagaimana? Ya, ada mekanisme-mekanisme yang bisa dilakukan, bisa diatur. Yang penting adalah proses ini harus bersamaan pelaksanaannya. Ini kan dulu awalnya cuti bersama itu kan diharapkan selain untuk melepas stres tadi itu, diharapkan juga mendatangkan income. Mendorong ekonomi ya? Mendorong ekonomi, tetapi faktanya berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan dan dari Badan Pusat Statistik, ternyata tidak. Yang terjadi justru produktivitas sangat menurun. Nah ini yang justru satu tidak didapat, yang lain malah mendatangkan bahaya. Maka dua-duanya harus dikombinasikan. Nah kalau tahun depan misalnya proses vaksinasi sudah beres, ketika situasi sudah menjadi normal dalam pengertian yang sesungguhnya sudah tercapai imunitas yang kelompok, maka tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa kita susun kembali. Baik, semoga setelah pembicaraan ini pihak-pihak yang harus melaksanakan tugas dan termasuk juga kita ya Mas, melaksanakan protokol kesehatan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, siapapun. Baik. Tidak ada yang tidak boleh lolos, tidak ada boleh lolos dengan melanggar protokol kesehatan. Selama masih warga negara Indonesia, patuhi peraturan di Indonesia. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah ada di tempat ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, semua pihak mesti memaksakan diri untuk mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada. Adaptasi akan memudahkan bangsa ini untuk mencari solusi demi melewati gelombang besar bernama pandemi COVID-19. Semua harus kompak, patuh dan disiplin pada peran masing-masing. Mari kita terus menjalankan protokol kesehatan. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.